Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Bu Yani hari ini. Saya mohon izin, mohon waktunya. Jadi ini merepotkan Bu Yani sebentar ya, Bu ya. Iya, enggak apa-apa, enggak merepotkan. Iya, baik. Salam dan bahagia. Mudah-mudahan Bu Yani sekeluarga selalu sehat dan selalu bahagia. Amin, terima kasih atas support dukungannya, atas Iya. doanya. Oke, saya di sini salah satu calon guru penggerak Ibu angkatan 5 dari SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro. Mohon waktunya sebentar karena kita di sini adalah sekolah keterpaduan di mana ada TK mulai dari playgroup ya Bu ya. Ya, playgroup, TK, SD, SMP sama SMA. Kebetulan kami ada tugas untuk wawancara kepada para pimpinan di lembaga kita ini mengenai pengambilan keputusan seorang pimpinan dalam menangani sebuah kasus gitu Ibu. Gitu. Ini Bu Yani sebagai pimpinan TK ya Bu ya, playgroup dan TK. Bukan kelompok bermain. Oh, kelompok bermain. TK. Oh, TK. Oh, Inje itu. Mungkin di selama perjalanan kepemimpinannya Bu Yani menjadi kepala sekolah berapa tahun Ibu? Sudah mulai tahun 2016. 2016 ya. Di sini tahun 2018. 2018 sudah cukup lama sekali juga Ibu menjadi seorang pemimpin wanita hebat. Ya, selama perjalanan menjadi seorang pemimpin Bu Yani, mungkin menemukan kendala, menemukan kasus gitu Bu Yani ya. Apakah selama perjalanan kasus itu ada yang membuat dilema gitu Bu Yani? Iya, mungkin kami bisa diceritakan sebagai sharing pengalaman bagi kami ke depan untuk bisa menimba ilmu dari seorang pemimpin begitu Bu Yani. Oke, jadi mungkin bisa Ibu menceritakan kasusnya. Iya, terima kasih ya. Ini namanya lembaga, Iya. namanya sekolah. Betul. Itu tidak mungkin mulus 100%, pasti ada kendala, pasti Iya. ada permasalahan yang kita hadapi, Iya. apalagi berkaitan dengan banyaknya wali murid yang berbagai karakter, banyak dari latar belakang mereka juga berbeda-beda, Iya. dan pengasuhan atau pendidikan dari pihak keluarga juga berbeda-beda. Jadi kami ada kendalanya terutama di itu ya. Mohon maaf karena Iya. ini berkaitan dengan keuangan. Oh iya. Karena Iya. latar belakang yang di sini latar belakang wali murid itu kan berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada yang kelas bawah, Iya. menengah, kelas atas. Kalau kelas menengah ke atas saya kira sudah tidak masalah dalam kaitannya dengan keuangan komite. Karena di sini semua keuangan itu adalah komite yang menangani. Jadi pihak sekolahan hanya apa ya, istilahnya apa ya? Sebagai mengelola. Mengelola uang komite. Dan itu pun waktu rapat pertama kali dengan pihak komite dan semua wali murid itu sudah disampaikan, sudah ada kesepakatan bahwa ada pembayaran sejumlah setiap bulan misalnya 90.000. Betul. Sudah ada kesepakatan dan dibayar setiap bulannya tanggal 1 sampai tanggal 10. Iya, betul. Tapi kami menyadari karena latar belakang dan penghasilan wali murid kan berbeda ya. Untuk keuangan itu ada kendalanya di apa istilahnya? Keterlambatan pembayaran. Pada setiap tanggal 1 sampai 10 kan kami harus mengeluarkan uang itu untuk tambahan transport guru dan tenaga kependidikan yang ada di sini. Betul. Di sini kan ada 9 guru dan tenaga kependidikan. Iya. Yang PNS masih 3 orang. Oh, jadi kami iya. harus ngopeni lah istilahnya ya. Iya. Ngopeni guru dan tenaga kependidikan yang ada di sini. Mau tidak mau tanggal 1 sampai 10 itu ada uang tidak ada uang, kami harus mengeluarkan uang. Betul. Untuk mereka. Iya. Itu kendalanya. Juga untuk operasional kegiatan. Betul. Ya Bu ya. Untuk kegiatan untuk yang lain-lain kami yang kita kelola juga dana komite. Dana komite. Nggih. Berarti di situ permasalahannya adalah keterlambatan wali murid dalam pembayaran. Nggih. Sehingga menimbulkan dilema gitu ya Bu ya. Kami ingatkan padahal sudah dimusyawarahkan, disepakati kalau tanggal 1 sampai 10 tanggal 10 kan. Iya. Mau diingatkan melihat
kondisi keuangan kan beda-beda, Betul. jadi nggak enak. Kasihan gitu Iya, ya, kasihan. gitu. Tapi di sisi lain operasional sekolah ini harus Iya, tetap betul, jalan harus begitu. tetap jalan. Terus bagaimana? Iya. Kami lah harus pinter-pinter mengelola dana komite. Iya. Lalu Ibu, dari adanya kasus seperti itu pernah tidak dimusyawarahkan atau disampaikan dengan pihak komite atau langkah-langkah yang akhirnya diambil sama Bu Yani sebagai seorang pimpinan bagaimana? Iya. Kalau langkah kami Iya. itu ada pendekatan ke wali murid secara pribadi dulu. Iya. Tapi ternyata memang dari wali murid yang terlambat bayar itu kondisi keuangannya memang kurang cukup lah, Kurang karena cukup. ada kakaknya yang sekolah di SDMT, ada di SMANT, berarti Iya. uangnya kan harus Dibagi. Terus Iya. kami memberikan masukan, Iya. memberikan Solusi. kalau misalnya diadakan nabung bagaimana. Terus kami musyawarah dengan semua guru bagaimana untuk penanggung jawab kesiswaan kalau kita adakan nabung secara rutin setiap hari, sehingga nanti uang yang ada, uang yang dari tabungan itu bisa untuk bayar SPP. Untuk bayar dana komite itu. Terus berjalannya waktu sudah disepakati sama wali murid, oke, untuk kelancaran keuangan kita diadakan nabung. Alhamdulillah adanya nabung. Kadang-kadang uangnya belum cukup di tabungan untuk bayar, tinggal nambah sedikit. Jadi akhirnya alhamdulillah ada peningkatan. Ada peningkatan. Berarti sudah ada solusi yang bisa diberikan gitu Bu ya. Iya. Itu. Nggih. Dari interaksi kepada orang tua gitu Bu ya, wali murid dengan adanya solusi nabung itu mereka menerima enggak Bu? Maksudnya itu tidak keberatan begitu ya dengan uang saya kan nabung gitu untuk tabungan, tapi setiap bulan kok berkurang untuk dipotong SPP seperti itu bagaimana? Apakah ada pernah masukan atau komentar keberatan dari pihak wali murid gitu Bu? Oh iya, terima kasih. Iya. Karena ini sebelum kami informasikan, sebelum kami musyawarahkan ke wali murid berkaitan dengan kegiatan nabung itu, memang tujuannya untuk membantu yang ada keterlambatan Di SPP. Oh, jadi iya. itu malah justru dari pihak wali murid kalau sudah ada tanggal 1 sampai 10 kok belum cukup, mohon maaf ini tabungannya dipotong ya untuk bayar ini. Itu Gitu. dari wali murid. Oh, dari wali murid malah luar biasa. Jadi akhirnya wali murid juga bisa menerima dan merupakan solusi yang terbaik juga bagi beliau-beliau gitu ya. Untuk memberikan tabungan itu memang untuk dipotong, dibuat itu memang SPP. Sudah jadi niatan dari wali murid. Memang tabungan itu gunanya untuk operasional sekolah itu. Oh iya. Selama perjalanan masalah tadi ada sebelum menemukan solusi gitu ada tantangan-tantangan nggak Bu? Ada kendala nggak? Mungkin ada wali murid yang keberatan atau dari pihak guru yang kurang mendukung, tidak setuju kayak gitu. Ada nggak Bu tantangan-tantangan atau kendala sebelum adanya solusi tadi itu? Iya. Kendalanya itu sebenarnya di pihak penanggung jawab yang megang tabungan. Yang megang tabungan. Kan ini malah berjalannya waktu itu yang nabung malah cenderung ke orang tuanya. Orang tuanya nabung malah, kemarin saya lihat di catatan tabungan itu berapa juta loh. Kok malah yang nabung malah orang tuanya. Tidak sekedar untuk bayar SPP. sekolah. Iya, akhirnya kok malah memang benar-benar nabung. Itu pihak penanggung jawab tabungan itu keberatannya, uangnya kok sekian banyaknya Bu. Itu kami musyawarahkan, kami sarankan kalau uang tabungan itu dimasukkan bank supaya aman. Terus nanti setiap kali tanggal 1 sampai 10 kalau ada yang potong tabungan kita baru ambil. Begitu ya. Bu Yani sebagai pimpinan dalam mengontrol penggunaan atau pemotongan tabungan untuk bayar SPP bagi yang belum bayar, kayak gitu ngeceknya kepada siapa Bu? Ngecek untuk SPP-nya ini sudah waktunya dipotong kayak gitu, kepada bendahara sekolah atau kepada penanggung jawab SPP? Kalau ada itu misalnya tanggal tabungan 1 sampai 10 kan ada wali murid misalnya yang belum menginformasikan potong tabungan misalnya, itu gitu. Ada semacam peringatan, mohon maaf ini sudah waktunya bayar, sudah tanggal sekian, bagaimana potong tabungan atau bayar.
Jadi Bu, ketika solusi itu sudah berjalan, Ya. Bu Yani punya waktu tertentu tidak untuk mengecek sekarang kalau sudah ada tabungan, maka terkendala enggak ya untuk SPP-nya anak-anak? Kayak gitu Bu Yani punya jadwal ngeceknya di mana atau kepada siapa gitu? Itu jadwal ngeceknya ya antara tanggal 1 sampai 10 itu saya lihat di administrasi keuangan. Oh iya. Yang menerima keuangan kan ada bagian administrasi khusus Iya. menerima semua pembayaran uang komite. Itu saya cek, oh ini yang belum, oh ini, terus kami konfirmasi ke guru kelasnya masing-masing supaya Iya. disampaikan. Oh Kalau gitu. guru kelasnya sudah menyampaikan, misalnya bisa dipotong tabungan, oke potong tabungan. Nggih, berarti ada seseorang ada pihak lain ya yang membantu jalannya kelancaran pembayaran SPP ini jadinya tadi Bu ya, ada bendahara gitu ya, Iya, mungkin ya bendahara, terus kelas. guru kelas Iya. gitu, akhirnya cross check kepada orang tua seperti itu ya. Dari solusi ini Bu, ada peningkatan tidak akhirnya yang kemarin terkendala apa terus sekarang bisa terselesaikan gitu Bu? Iya, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah ada hasilnya, ada dampak positifnya adanya kegiatan menabung. Iya. Karena yang dulu nunggak berapa bulan itu kalau tabungannya sudah cukup, itu ada informasi dari wali murid langsung potong tabungan. Oh seperti gitu, itu. iya. Misalnya ada Juli, Agustus, September. Iya. Kan yang Juli kan belum terbayar. Belum terbayar. Kalau sudah cukup, bayarkan bulan Juli. Kalau sudah cukup lagi, nah seperti itu bulan Agustus. Akhirnya ini sudah mulai stabil, jadi kami bisa mengelola, bisa mengontrol keuangan secara keseluruhan. Iya, luar biasa Bu Yani atas solusi yang sudah Bu Yani lakukan dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekolah, terutama masalah keuangan itu kan rawan ya Bu ya, Iya, riskan betul. sekali gitu ya, kadang takut salah langkah atau bagaimana. Ternyata Bu Yani hebat, luar biasa, bisa keluar dari masalah yang ada di sekolah tentang keuangan ini sehingga operasional sekolah tetap jalan dan orang tua untuk pembayaran SPP-nya juga akhirnya terkontrol begitu. Ya, luar biasa Bu Yani atas sharingnya hari ini. Mudah-mudahan TK Negeri Model Terpadu Bojonegoro ini semakin sukses, mencetak anak-anak didik yang berakhlakul karimah, berprestasi akademik yang bagus juga. Tentunya Bu Yani juga selalu sukses ke depannya. Terima kasih. Ya. Saya mohon maaf, terima kasih Bu Yani atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.